Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel GM Review, channel yang mereview berbagai film terbaik untuk ditonton. Dan kali ini kami akan mereview film yang sangat bagus untuk ditonton, yaitu film Wonder Woman 1984. Tapi sebelum lanjut, yuk bantu subscribe, like, dan share dulu agar kami semakin semangat mereview film-film terbaik. Karena dukungan dari teman-teman sangatlah penting bagi kami. Pada saat itu, di suatu negeri yang sangat damai, tetapi tidak ada satupun laki-laki alias negeri para betina, semua prajurit berpengalaman mengikuti kontes yang diadakan oleh ketua suku yang bertujuan menjadikan para prajurit selalu rendah hati. Termasuk Diana yang masih kecil sudah menjadi prajurit yang berpengalaman. Kontes pun dimulai. Diana yang masih kecil mengikuti kontes dan harus bersaing melawan prajurit-prajurit yang sudah dewasa dan berpengalaman. Tetapi Diana sangat senang dan berhasil mengungguli prajurit-prajurit lainnya. Di suatu lokasi, Diana terjatuh karena ranting pohon dan kuda yang ia naiki pun lari meninggalkannya. Diana yang tak mau kalah pun mengambil jalan pintas dan berhasil menunggangi kudanya kembali. Ketika kemenangan sudah di depan mata dan tinggal melempar tombak saja, ia dihentikan oleh wasit dan dia pun tak jadi menang alias kalah. Karena wasit mengetahui kalau Diana sudah mengambil jalan pintas dan itu adalah tindakan curang. Ratu yang sekaligus ibunya pun datang menghampirinya dan memberikan support agar dia berusaha menjadi yang terbaik dan menjadi yang diimpikan. Karena Diana mempunyai kelebihan dibandingkan prajurit betina lainnya. Beberapa ratus tahun kemudian, di suatu tempat yang penuh dengan keceriaan, ada segerombolan orang sedang merampok toko perhiasan. Di tengah keramaian, perampok yang membawa hasil rampokan itu menjatuhkan pistol dan orang di depannya pun takut dan berteriak sehingga terjadilah kekacauan. Perampok yang berusaha melarikan diri pun melihat seorang anak kecil dan mengambilnya untuk dijadikan sandera. Tetapi tiba-tiba datang seorang pahlawan untuk menyelamatkan anak kecil itu dan berhasil menangkap segerombolan perampok tersebut. Pada suatu hari, di salah satu perusahaan besar, ada pegawai baru yang terlihat culun dan kucel menjatuhkan berkas yang ia pegang. Tetapi tidak ada yang mau membantunya. Tetapi seseorang yang cantik datang untuk membantunya. Dia adalah Diana. Barbara yang baru masuk kerja pun langsung diberikan tugas untuk mengidentifikasi barang-barang hasil rampokan yang disita FBI. Di saat Barbara sedang mengidentifikasi barang-barang rampokan, Diana datang untuk melihat apa yang Barbara identifikasi. Ia melihat salah satu batu antik yang sedang Barbara cek. Ia pun penasaran dengan batu tersebut dan membaca tulisan yang ada pada batu tersebut yang bertuliskan, "Pegangilah objek dan buat satu permintaan besar." Di situ Barbara kaget kalau Diana bisa bahasa Latin. Dan tiba-tiba datang peneliti yang mendengar ucapan mereka dan berkata, "Aku minta dapat kopi." Dan tak lama kemudian ada seseorang yang menawarkan kopi. Diana dan Barbara pun melanjutkan perbincangan dan tak lama Diana pun pergi dan mengajaknya makan malam. Di sini mereka saling curhat seperti emak-emak biasanya. Di saat Barbara pulang sendirian, dia memberikan makanan kepada gelandangan dan melanjutkannya kembali. Tetapi seorang laki-laki menghampirinya untuk menggoda dan berusaha untuk melakukan perbuatan yang menjahati Barbara. Tetapi alhamdulillah, Diana berhasil menyelamatkan Barbara yang hampir saja terjahati. Bukannya pulang, Barbara malah pergi ke tempat penelitian. Di sini Barbara merenung, ingin seperti seorang Diana dan sambil membawa batu kecubung. Keesokan harinya, Barbara yang tidak pulang ke rumah langsung masuk kantor tanpa mandi. Tetapi seketika itu ia menjadi wanita yang sangat berbeda.
Di sini Barbara bertemu dengan Mr. Lord, sebut saja juragan minyak, karena dia seorang juragan minyak yang kaya raya dan terkenal. Ketika juragan minyak melihat batu kecubung, ia seperti melihat sesuatu yang ingin ia dapatkan. Ketika juragan minyak dan Barbara sedang asik ngobrol, Diana datang menghampirinya dan ikut mengobrol bersama mereka. Juragan minyak pun mengajaknya untuk hadir di pestanya nanti malam. Ketika juragan minyak pulang dan pergi ke kantornya, ia diberi majalah dari resepsionis. Tetapi juragan sangat sedih karena di cover majalahnya ada juragan minyak baru yang akan mengalahkannya. Ketika sudah di ruangannya, ia disambut oleh anaknya yang masih kecil. Tak lama muncul rekan kerjanya, Simon, yang mengatakan kalau perusahaan minyak sudah berakhir, alias bangkrut, karena ada pesaing baru. Depresi juragan minyak pun dilihat oleh anak kesayangannya. Di malam pesta juragan minyak, Diana pun menghadiri pesta itu. Tetapi ia punya firasat yang buruk terhadap juragan minyak dan batu kecubung. Di saat bersamaan, juragan minyak sudah meluncurkan jurus buayanya kepada Barbara dan terjadilah gencatan senjata. Begitupun batu kecubung berhasil diambilnya. Diana yang sedang buru-buru mencari juragan minyak pun kaget kalau di situ ada Steve, kekasihnya yang sudah lama meninggal. Ternyata ada di pesta juga. Saking kangen dan bahagianya, bibir mereka pun saling sundul. Ia pun sampai melupakan tujuannya dan dibawanya ke kos-kosan Steve. Raja minyak yang sudah tahu fungsi dari batu kecubung itu pun langsung meminta dan mengucap permintaan yang sangat sakral. Permintaannya pun langsung terkabulkan dan batu pun menghilang. Keesokan paginya, ketika hasrat sudah memuncak, mereka pun bergencatan senjata lagi. Di saat bersamaan, Barbara merasa ada yang aneh pada dirinya. Dan ternyata, wow, mantap sekali. Juragan minyak yang sudah mendapatkan kekuatan besar pun sudah melakukan kejahatannya. Perusahaannya yang bangkrut langsung menjadi perusahaan yang sangat diminati para pekerja dan investor. Diana yang sedang mempunyai misi dibantu oleh Steve untuk mencoba masuk ke ruangan juragan minyak. Tetapi di ruangannya tidak ada siapa-siapa dan hanya meninggalkan bekas batu kecubung yang ditulis oleh para dewa jahat. Di sini ternyata juragan minyak pergi ke Kairo untuk menemui raja minyak baru. Mereka langsung pergi ke garasi pesawat dan akan melakukan pencurian pesawat untuk pergi ke Kairo. Raja minyak dan raja minyak baru, sebut saja Sawit, sudah bertemu untuk membicarakan perminyakan. Tentu tujuan dari raja minyak ini untuk mengambil minyak yang Sawit punya, menggunakan kekuatan tipu daya dajalnya. Tetapi di sini Sawit sudah menjual minyaknya ke pengusaha di Saudi. Alhasil juragan minyak sangat marah dan mengambil semua yang Sawit punya, dan Sawit pun menjadi gembel, dan Mesir pun menjadi kacau. Diana dan Steve yang ke Kairo pun melihat juragan sudah melakukan aksinya, dan mereka melakukan aksi kejar-kejaran. Tapi scan ini mengingatkan kami pada film Fast and ya itulah, kalian juga sudah tahu. Lihat aja deh aksinya. Tetapi di sini juragan berhasil lolos dari mereka. Mereka pun pulang dan mengajak Barbara untuk mencari tahu tentang batu kecubung secara detail dengan menemui juru kunci ahli perbatuan kuno. Ia memberikan sebuah buku dengan tulisan yang hanya Diana yang bisa membacanya. Di situ Diana memberitahu bahwa batu itu adalah batu Dajjal. Cara untuk menghentikannya yaitu membunuh juragan atau juragan harus menarik semua permintaannya. Tetapi Barbara yang sudah digencat oleh juragan pun tak rela kalau juragan harus dibunuh. Dan Barbara yang mendengar itu pun langsung kabur untuk menyelamatkan juragan. Keesokan harinya Diana dan Steve pergi untuk mencari juragan dan menangkapnya. Tetapi di sini malah terjadi baku hantam. Barbara pun datang untuk menyelamatkan juragan dan menjadi brutal karena kekuatan yang ia miliki. Dan lagi-lagi juragan berhasil meloloskan diri, kali ini berkat Barbara. Karena tipu daya kekuatan Dajjal yang dimiliki juragan, seluruh dunia pun menjadi kacau dan sudah tak terkendali, dan memicu perang antara Soviet dan Amerika. Diana dan Steve sangat sedih karena mereka akan berpisah lagi. Tentu karena Steve sebenarnya sudah meninggal, muncul karena permintaan Diana.
Dunia benar-benar membutuhkan Diana untuk menyelamatkan umat manusia. Dan dia pun pergi untuk mendapatkan kekuatan dari Asteria. Di saat bersamaan, Barbara meminta kekuatan yang dapat menjadikan seorang predator paling puncak. Juragan pun mengabulkannya. Kejahatan paling puncak yang dilakukan Juragan Minyak pun dimulai dengan cara melakukan siaran live di seluruh televisi agar semua orang meminta apa yang diimpikannya, dan semua itu dapat dikabulkan oleh Juragan. Tetapi dengan balasan mengambil semua kesehatan yang dimilikinya alias mati, dan kekuatan yang didapatnya pun diberikan kepada Barbara. Di waktu yang bersamaan, Diana sudah mendapatkan kekuatan, dan terjadilah pertarungan antara kucing dan burung. Diana yang masih sangat OP pun dengan mudahnya mengalahkan Barbara. Tetapi masih ada satu orang lagi yang harus dihentikan. Tentu saja Juragan. Tetapi kekuatan Diana masih belum cukup untuk mengalahkannya. Tetapi dengan jurus ocehan emak-emaknya sangat luar biasa, sehingga berhasil merubah pikiran seluruh manusia yang sedang menonton acara live-nya. Dan semuanya pun menarik kembali permintaannya. Begitupun si Juragan yang dapat melihat anaknya yang mengharapkannya kembali. Dan ia pun menarik permintaannya juga. Akhirnya dunia pun menjadi normal. Juragan dan anaknya pun menjalani perasaan yang normal. Musim pun berganti dan Diana sangat senang melihat dunia yang sudah normal ini. Tetapi ada seseorang yang datang menghampirinya. Dan pria itu mirip sekali sama Steph. Dan film pun berakhir. Terima kasih yang sudah menonton, semoga kalian terhibur dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share karena semuanya itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.